Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Hamid, NIM 4212301034. Saya Nadia Farastanti, NIM 4212301040. Kami dari kelas Mekatronika B pagi semester 5. Oke, di sini kami akan menjelaskan tugas besar dari mata kuliah Internet of Things, di mana membuat sebuah simulasi sistem monitoring hidroponik. Oke, di sini kami akan menjelaskan programnya terlebih dahulu. Ini merupakan program yang kami gunakan ya. Nah, oke, langsung saja. Di sini pada line 1 sampai 3 itu adalah definisi dari token untuk blinknya. Terus yang kedua itu ada nama si judul blinknya ya. Terus di sini kita juga memakai beberapa library, di mana dari line 5 sampai line 7 itu untuk wifi dan juga komunikasi ke blinknya. Terus di line 8 itu ada library DHT untuk sensor suhu dan kelembapan. Terus ada SP32 servo itu untuk library servonya. Baru line 10 sampai 12 itu merupakan library untuk OLED dan komunikasi grafik dari si OLED tersebut. Oke, di sini dari line 15 sampai line 78 ini cukup banyak ya teman-teman. Ini tuh merupakan hasilnya nanti ketika di run itu, di tampilan di OLED itu merupakan logo dari Polybatam. Nah, selain itu juga logo dari suhu dan kelembapan. Mohon maaf ya. Terus di line 83 sampai 145 itu merupakan logo dari Polybatam. Oke, kita lanjut di line 148 sampai 150. Ini merupakan pemanggilan dari definisi yang tadi di atas ya, untuk nama wifi yang kita gunakan, password yang kita gunakan itu kita panggil di sini. Lalu di line 152 sampai 154 ini adalah program untuk definisi dari si OLED. Jadi ini kan ada ukuran dari si OLED tersebut 128 kali 64 pixel. Terus ada pula di line 154 ini ada Fruit SSD 1306, ini untuk komunikasi dari I2C komunikasi I2C ke OLED-nya. Terus lanjut, ini line 156 dan 157 ini merupakan program untuk definisi dari sensor kelembapan, di mana untuk sensor kelembapan ini kami menggunakan GPIO 15 dengan tipe DHT11 ya teman-teman. Terus lanjut, di sini juga ada mendefinisikan program untuk servo. Di sini kami memakai dua servo biru dan servo hitam SG90 sama MG90. Di mana servo air itu kami buat di servo hitam dengan GPIO 18 pin 18, lalu servo biru itu untuk servo nutrisi dengan GPIO 19. Terus lanjut lagi, di bawahnya itu ada program untuk ini ya teman-teman. Yang ini itu untuk program dari definisi sensor ultrasonik, di mana pin trigger itu kami pakai GPIO 5, lalu pin echo kami memakai GPIO 17. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Fikri Hamid. Baik, selanjutnya di sini ada DHT. DHT ini untuk membuat objek bahwa DHT memiliki variabel DHT pin dan DHT type. Nah, di sini ada untuk penamaan servo. Jadi servo kita pakai dua ya tadi. Biar nggak ketukar, kita bikin namanya servo air dan servo nutrisi. Gunanya untuk ya itu dia tadi untuk penamaan servonya. Di sini ada blink timer. Blink timer ini dari library-nya Blink untuk mengecek
sistem setiap 1 menit. Nah, kemudian di sini ada bowl is filling. Di sini ada variabel untuk servo membuka atau menutup air ya. Apabila dia false maka servonya tertutup. Kalau dia true, servonya terbuka gitu. Nah, kemudian di sini ada bowl untuk mode manual. Jadi kalau dia false, maka dia akan masuk ke mode auto. Kalau dia true, maka dia akan masuk ke mode manual. Nah, di sini ada tombol mode 4. Kalau di dashboardnya Blink, tombol 4 itu adalah tombol untuk menentukan mode manual atau mode auto. Nah, jadi ini untuk membaca nilai dari blinknya, in file sama dengan param sin. Jadi kalau tombol dari dashboard Blink itu mengirimkan data 1, maka mode manual aktif. Jika tombol itu mengirimkan 0, maka sistem kembali ke mode auto. Kemudian di sini ada control servo. Control servo ini ada di V2 ya, pin V2. Ini jika di sini ada syaratnya juga ya. Untuk kontrol servo air ini, kalau dia mode manual, dia baru bisa diakses, baru bisa dipencet lah gitu, baru bisa dinyalakan. Jadi kalau dia di mode manual, maka tombol dari pin tombol dari dashboard Blink akan mengirimkan data 1, maka servo right 90 derajat, artinya servo terbuka. Kemudian kalau tombol servonya mengirimkan data 0, maka servo akan tertutup. Sini ada kontrol nutrisi untuk servo yang kedua di V3, dia sama seperti yang tadi, tapi dia nggak ada syaratnya. Kalau dia manual baru dia bisa dikontrol manual. Kalau di sini bisa langsung. Jadi kalau tombolnya mengirimkan data 1, maka servo terbuka 90 derajat ya, itu terbuka. Jadi kalau tombolnya mengirimkan 0, artinya servo tertutup. Nah, di sini ada fungsi utama. Fungsi utamanya untuk update layar. Di sini ada void update OLED. Ini untuk menampilkan data suhu, kelembaban, sama distance dari sensor ultrasonic. Kemudian di sini ada bitmap draw. Nah, ini untuk menampilkan kode bitmap tadi. Kode bitmap yang di atas itu untuk logo suhu dan kelembabannya. Kemudian di sini ada garis tengah ya, untuk membatasi suhu sama kelembabannya ada di bagian mana. Dia digambar di koordinat 0 sampai 34, kemudian 108 dengan tebalnya 2. Kemudian ini untuk memberikan warna pada OLED-nya, warnanya putih. Di sini ada untuk menampilkan suhu ya, dengan text size yaitu 2 di koordinat 60 kali 10. Ini untuk memasukkan nilainya. Jadi ada diambil dari T-nya DHT11, terus teksnya berukuran 1. Oh, ini text size-nya 1 deh. Terus di sebelahnya tulisan tadi ada huruf C, derajat ya, derajat Celcius. Kemudian sama dengan yang ini humidity, text size-nya 2, koordinatnya 60 dan 38. Kemudian masukin datanya, size-nya 1. Kemudian ini buat simbolnya persen. Nah, di sini ada untuk display jarak airnya.
text size-nya 1 di kursor, set kursornya ini koordinatnya yang dipakai 60 kali 56. Terus ada tulisan water, kemudian di sebelahnya ada nilainya berapa senti, kemudian ini simbolnya senti di sebelah kanannya. Kemudian di sini ada untuk membaca jarak air dari permukaan air ke sensor ultrasonik. Jadi baca jarak, jadi digital rate trigger pin low, jadi memastikan bahwa pin trigger ini low sebelum mulai. Kemudian digital rate trigger pinnya high selama 10 mikrosecond, kemudian mati lagi. Baru tuh di sini ada long duration untuk mengubah dari nilai ini menjadi jarak ya. Jadi di sini pulse in echo pin sama dengan high, jadi ada rumusnya, jarak sama dengan durasi dari suara yang dipantulin dari trigger pin ke air, kemudian balik lagi ke echo, itu masuk ke durasinya berapa detik, kemudian dikali 0,034 ini kecepatan suara, terus dibagi 2, baru nanti ini dipanggil untuk dipanggil kayak gitu. Jadi datanya masuk ke sini untuk dipanggil di gimana tadi, di sini ya. Kemudian fungsi utama di sini cek sensor dan otomatisasi. Float sini ini untuk mengambil data dari sensor DHT11 dengan variabelnya H. H ini buat humidity ya. Kemudian T untuk temperatur. Terus di sini ada untuk jarak airnya juga. Nah, ini untuk logika servo otomatis. Jadi kalau dia manual sama dengan false tadi itu, false tadi apa ya? Manual, false auto ya. False ini auto. Mana tadi? Nah, ini, jadi kalau dia false, servo ini akan bergerak otomatis sesuai dengan input dari sensor ultrasonik. Jadi kalau dia jarak air, permukaan air dari sensor ultrasoniknya lebih dari 20 cm, maka sensor terbuka. Servo terbuka. Oke, baru jika tidak, maksudnya jika airnya udah kurang dari 10 cm ya dari permukaan air ke sensor ultrasonik, maka servo akan tertutup. Begitu terus seterusnya. Di sini untuk kirim data ke blink rate V0 ini buat suhu, V1 buat kelembapan, ini buat jarak air. Oke, lanjut ke ini flight setupnya. Oke, serial 115.200, kemudian pin mode 3. Oh, ini buat untuk inisialisasi awal ya. Di sini. Wah, oke, kemudian ini jadi saat device dinyalakan, maka program akan memanggil program bitmap logo Polybatam, jadi ditampilkan selama 2 detik. Setelah itu layar dibersihkan, kemudian menampilkan animasi loading gitulah. Jadi ada tulisan memulai sistem, terus selama 3 detik. Jadi 1 detik pertama nampilin titik 1, kemudian detik kedua titiknya 2, detik ketiga titiknya 3. Oke, gitu. Baru ini tampilan utamanya. Tampilan utamanya itu ya tadi ada gambar termometer sama kelembaban. Ini juga sama servo air, pin, blink authorization. Ya, ini pokoknya inisialisasi awal lah. Itu di waktu saat device-nya dinyalakan. Ini diulang terus
untuk update ke Blinknya. Mungkin sekian untuk penjelasan programnya, nanti kami akan demo di video selanjutnya ini. Makasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke video demonstrasi alat. Ini alatnya kita nyalakan dulu ya. Bisa dilihat pada tampilan OLED itu ada logo Polybatam memulai sistem ya selama 3 detik. Oke, lanjut. Ini loadingnya agak lama ya. Oke. Di sini saat ini sistem sedang dalam keadaan manual ya, teman-teman. Bisa dilihat pada tampilan dashboard web. Ini lagi terbuka ya waternya. Jadi kalau kita giniin, tutup ya. Terus kalau seandainya kita pindah mode jadi auto, otomatis servo yang air akan terbuka. Namun ketika kita kasih penghalang di depan ultrasonic kurang dari 10 cm, dia akan otomatis tertutup ya. Begitu juga seterusnya. Lalu kita coba yang nutrisi. Oke ya. Nah, pada tampilan dashboard ini temperatur menunjukkan 25 derajat Celcius ya, suhu ruangan saat ini. Terus kelembapannya 57%. Tampilan pada OLED-nya juga sama. Lalu ini juga bisa kita kontrol ya teman-teman menggunakan smartphone kita. Pada tampilan smartphone ini kita langsung buka aja ya aplikasi Blink IoT. Terus di sini ada proyek kita monitoring hidroponik. Terus kita tekan. Nah, tampilan dalamnya akan terlihat seperti ini. Ada button mode, terus ada nutrisi, ada air, ada keterangan temperatur dan juga humidity. Ini kita coba ya. Ini saat ini lagi pakai yang auto. Kita coba ke manual. Terus nutrisinya kita tutup. Otomatis servo biru akan tertutup dan servo airnya juga kalau kita tutup gini. Lalu gimana kalau kita ubah ke mode auto? Otomatis yang servo hitamnya terbuka ya, karena dia menunjukkan airnya itu sekitar 30 cm. Ini kita coba tutup, halangi, dan dia akan tertutup. Ini kita buka lagi. Oke, mungkin sekian dari demonstrasi alat kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.